Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis kalimat. Minggu yang lalu saya sudah meminta kalian untuk mendaftarkan contoh-contoh berkaitan dengan jenis kalimat ini. Contoh-contoh kalimat berkaitan dengan jenis kalimat ini. Hari ini saya akan jelaskan konsep tentang jenis kalimat ini. Nah, kalimat itu kalau kita lihat definisinya, kalimat itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menyatakan satu kesatuan utuh. Itu kalimat. Dan posisi kalimat itu setelah klausa. Setelah klausa ya. Baik. Kemudian kita langsung lihat jenis kalimat. Jenis kalimat ini pertama kita bisa lihat dari segi jumlahnya, jumlah klausanya. Kalau dilihat berdasarkan jumlah klausanya ini secara umum, kalimat ada dua. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kemudian kalimat tunggal ini dia dibagi menjadi 5. Ada predikatnya verbal, ini P maksudnya predikat. Ya, jadi predikatnya verbal artinya predikatnya adalah kata kerja. Kalau ini predikatnya adalah kata benda. Kemudian kalimat tunggal dengan predikatnya kata sifat. Dan kalimat tunggal yang predikatnya adalah kata bilangan dan kalimat tunggal yang predikatnya adalah kata depan. Jadi ada 5 kalimat tunggal ini ya. Kemudian untuk kalimat yang predikatnya verbal ya, predikatnya berkelas kata kerja, itu ada 5 ya, ada 5 pembagian bukan 3 ya. Ada 5 ya. Jadi ada 5. Yang pertama aktif transitif, intransitif, kemudian semi transitif, kemudian pasif. Lalu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini ada 3. Ada koordinatif. Ini KMS ini maksudnya kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara atau disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif. Kemudian kalimat majemuk bertingkat KMB atau disebut juga kalimat majemuk kompleks atau subordinatif. Kemudian KMC, kalimat majemuk campuran. Ini saya buat singkatan-singkatannya saja. Nah, di kalimat majemuk setara ini ada pembagiannya. Yang pertama ada kalimat majemuk setara penjumlahan ya. Kemudian pemilihan, urutan, perlawanannya. Kita kemudian lihat pengertian dari kalimat-kalimat ini ya. Kita lihat yang pertama kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu klausa bebas. Itu namanya kalimat tunggal. Jadi dia hanya ada satu klausa. Berarti kalau hanya ada satu klausa, predikatnya hanya satu, tidak lebih. Ya. Kemudian ini contohnya, ayah menulis ya, predikatnya satu ya. Adik minum susu, predikatnya juga satu. Ibu menyimpan uang di dalam laci, predikatnya juga satu. Saya rasa tidak ada masalah ini. Intinya kalimat tunggal itu predikatnya hanya satu. Nah, kita lihat pembagian dari kalimat tunggal itu. Jadi tadi ada verbal, predikat verbal, nominal, adjektifal, numeral, dan preposisional. Kalau predikat verbal ini dia dibagi menjadi 4 ya. 4. Nah, yang pertama aktif transitif. Verbal aktif transitif. Artinya di sini verba, ingat saja kalau disebut verba aktif transitif berarti ingat ke apa itu verba aktif transitif. Verba aktif transitif adalah verba yang membutuhkan kehadiran objek di depannya. Wajib, kehadiran objek bersifat wajib. Itu aktif transitif. Kalau kita lihat kalimat ini, Aminah sebagai subjek, sedang menjual sebagai predikat, baju sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Nah, di sini objek wajib hadir, verbanya ini verbanya ya, menjual. Menjual apa? Harus jelas menjual apa. Kalau misalnya baju tidak ada,
kata baju ini tidak ada, kalimatnya tidak berterima. Misalnya kita hilangkan kata baju ini, Aminah sedang menjual di pasar. Tidak berterima kalimatnya, karena memang verba menjual ini membutuhkan kehadiran objek. Wajib ada objek. Jika objek tidak ada, kalimat itu tidak berterima. Makanya dia disebut verba aktif transitif. Sedangkan intransitif kebalikannya, ya. Kebalikannya, intransitif di sini tidak ada objek, ya, tidak ada objek dia. Walau bagaimanapun diusahakan ada objek, dia tidak ada objek. Misalnya ini subjek, ini sedang berjualan predikat, baju sebagai pelengkap, ini di pasar sebagai keterangan. Nah, baju ini pelengkap bukan objek. Jadi kata apapun yang ditambahkan sesudah predikat yang berawalan ber ini dan dia termasuk intransitif, dia di sini posisinya bukan berunsur objek, melainkan pelengkap. Jadi tidak bisa objek. Contoh yang lain adalah menangis misalnya. Adik menangis. Sesudah kata menangis, kita tidak bisa tambahkan kata apapun sesudah kata itu yang merupakan unsurnya objek. Kalau kita tambahkan menangis setiap hari bukan objek. Kemudian menangis terseduh-seduh juga bukan objek. Jadi memang tidak bisa ditambahkan unsur objek sesudah verba intransitif. Sedangkan semi-transitif itu artinya objeknya boleh ada, boleh tidak, tergantung pada perilaku verba itu sendiri. Kalau seperti ini, Aminah sedang makan di kantin, ya kan? Ini tanpa ada objek sudah jelas dia sedang makan, ya. Kemudian verba pasif itu dia ditandai oleh di ya, ini ya, di. Jadi kalau ada di, verba pasif. Salah satunya ini, selain di ada ter, ada kean, ada kena. Nanti kita bisa melihatnya ya. Oke. Oke. Kita lihat kemudian kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk. Jadi kalau tadi kita sudah melihat kalimat tunggal ya. Saya rasa tidak ada persoalan di kalimat tunggal ini karena kalimat tunggal ini tinggal dipahami saja konsepnya. Umpamanya ini predikatnya preposisional. Berarti kalimat tunggal yang predikatnya preposisional itu adalah kalimat yang klausanya satu, predikatnya adalah preposisi. Begitu juga numeral, predikatnya satu, di predikat itu berkelas kata bilangan ya, atau numeralia. Nah, begitu juga dengan ini verba aktif transitif ya. Verba aktif transitif itu predikatnya adalah verba aktif transitif, membutuhkan kehadiran objek. Mengenai bagaimana menguji objek, saya sudah pernah menjelaskan di sintaksis semester sebelumnya. Baik. Kita lihat berikutnya kalimat majemuk. Ya. Kalimat majemuk ini dia klausanya sudah lebih dari satu. Artinya minimal ada dua klausa. Ya, kalau di sini disebut dua pola kalimat atau lebih. Maksudnya dia sudah ada dua klausa atau lebih. Ini bukan satu. Kalau satu klausa dia hanya tunggal, kalimat tunggal. Kalau majemuk dua klausa atau lebih. Artinya apa? Predikatnya itu bukan hanya satu, tetapi dua atau lebih. Ya, dua atau lebih. Nah, kemudian cara pembentukan kalimat majemuk. Yang pertama, memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Jadi kalimat majemuk ini diperluas dari kalimat tunggal. Nah, misalnya anak itu membaca novel, ini kan kalimat tunggal karena predikatnya satu, membaca. Ya. Kemudian anak yang diperluas dia. Anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. Nah, ini dia. Yang menyapu di perpustakaan itu. Nah, ketika dia diperluas, jadilah dia ini kalimat majemuk. Mengapa? Predikatnya ada dua. Ini satu. Menyapu, kemudian sedang membaca. Kemudian menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal.
Ini juga cara pembentukan kalimat majemuk ya. Nanti dari hasil gabungan ini muncul namanya kalimat majemuk setara. Ini contoh, Susi menulis surat dan Bapak membaca Quran. Ini kalimat tunggal yang pertama, ini kalimat tunggal yang kedua, digabung hasilnya seperti ini. Kalau kita analisis, subjek, Susi subjek, menulis predikat, surat objek. Dan ini konjungsi, kemudian Bapak sebagai subjek, membaca sebagai predikat, Quran sebagai objek. Oke. Kita langsung lihat jenisnya, jenis-jenis kalimat majemuk. Secara umum yang diketahui oleh orang itu ada 3 ya. Ada kalimat majemuk setara, bertingkat, kemudian campuran. Nanti akan, sebenarnya bukan hanya itu, ada juga kalimat majemuk yang lain, nanti akan saya jelaskan apa saja. Kita lihat yang pertama kalimat majemuk setara. Namanya setara ya. Sering juga di setara ini kan tadi ada saya singgung disebut koordinatif. Setara, sejajar. Mengapa sejajar? Karena tidak ada saling menerangkan. Tidak ada saling menerangkan. Nanti kita lihat di contoh maksudnya apa. Kata penghubungnya dia menggunakan dan lagi pula, serta, lalu, kemudian, atau, tetapi, sedang, atau sedangkan, melainkan, sebaliknya, bahkan, malahan. Ini kalau misalnya dalam sebuah kalimat ada konjungsi ini, berarti kalimat itu kalimat majemuk setara. Kita lihat contoh, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Nah, mana yang dikatakan dengan tidak saling menerangkan? Ini mukanya sangat pucat, tidak menerangkan yang ini. Badannya kurus. Tidak. Dia masing-masing bisa berdiri sendiri. Artinya, arti tidak ada yang saling menerangkan. Ketika kalimat majemuk ini kita jadikan kalimat tunggal, dia masih bisa. Misalnya kalimat tunggal yang pertama, badannya kurus. Ini kalimat tunggal yang pertama. Lalu kita kalimat tunggal yang kedua, mukanya sangat pucat. Yang tentunya kalau kita buat kalimat tunggal diawali oleh huruf kapital. Dan ini tidak ada lagi karena sudah kita jadikan kembali ke kalimat tunggal. Jadi masih bisa dia, badannya kurus, mukanya sangat pucat. Ya, mukanya sangat pucat. Jadi mukanya sangat pucat tidak menerangkan badannya kurus. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Makanya dia disebut koordinatif, posisinya sejajar. Antara klausa pertama dan klausa kedua, dia posisinya sejajar. Bukti sejajar, dia bisa menjadi sebuah kalimat kalimat tunggal. Dan ini boleh tidak digunakan ketika kita menjadikan dia kalimat tunggal. Ya, konjungsi ini ketika kita pisahkan dia menjadi kalimat tunggal, boleh tidak kita pakai. Nah, begitu juga dengan ini, sama ya. Ini juga setara dia. Kalau kita jadikan kalimat tunggal, bisa orang itu hidup dalam kemewahan. Sudah, satu kalimat tunggal. Lalu kita ambil lagi, tetangga-tetangganya hidup dalam kemiskinan. Ya. Jadi bisa jadi 2 kalimat tunggal. Ini yang dimaksud dengan tidak ada saling menerangkan. Nah, kalimat majemuk setara ini ada beberapa pembagiannya. Pertama, penjumlahan. Kalimat majemuk setara penjumlahan ini ditandai dengan penggunaan konjungsi dan, serta, lagi pula. Apa maksud penjumlahan? Maksud penjumlahan itu artinya dari beberapa item digabung menjadi satu. Itu namanya penjumlahan. Misalnya ini, dosen dan mahasiswa. Ini kan penjumlahan ini. Dosen dan mahasiswa. Penjumlahan. Ikut memeriahkan acara itu. Ia dan Ali serta Budi, kan? Ia, Ali serta Budi. Ini kan penjumlahan semua. Nah, itu ya. Saya rasa ini jelas. Kemudian pemilihan. Pemilihan itu ya artinya kita memilih dari 2 item atau lebih kita dipilih. Dengan menggunakan kata penghubung atau baik maupun. Atau baik maupun ya. Baik Anda maupun saya. Ini kan pilihan. Anda dan saya. Kan pilihan ini dua-duanya. Anda mau ke pasar atau ke kampus? Nah, ini juga pilihan. Ke pasar, ke kampus. Pilihan. Makanya dia disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Kalau kita pisahkan jadi kalimat tunggal, bisa ini. Anda mau ke pasar, tanda tanya 1. Kalimat tunggal kedua. Anda mau ke kampus, kalimat tunggal yang kedua. Oke. Lalu perlawanan. Perlawanan ini mempertentangkan, berbeda. Antara klausa pertama dan klausa kedua, itu berbeda dia. Nah, itu namanya mempertentangkan. Misalnya, orang tua selalu menyalahkan anaknya, tetapi selalu sibuk dengan urusan di luar rumah. Jadi, mempertentangkan, orang tua selalu menyalahkan anaknya, tetapi selalu sibuk. Selalu sibuk siapa? Orang tua.
Jadi orang tua ini selalu sibuk dengan urusan di luar rumah, tapi orang tua itu selalu menyalahkan anaknya. Nah, ini namanya mempertentangkan. Ya, mempertentangkan antara klausa yang pertama dengan klausa yang kedua. Nah, ya, makanya dia disebut kalimat majemuk setara perlawanan. Lalu urutan ini artinya kronologi. Kronologi itu setelah satu perbuatan berlangsung, berlanjut lagi ke perbuatan selanjutnya. Itu namanya kalimat majemuk setara berurutan. Ditandai oleh penggunaan konjungsi lalu, lantas, terus, kemudian. Misalnya ini, beberapa mahasiswa mulai terlihat mengantuk. Ini kan kegiatannya aktivitas yang pertama, mengantuk. Jadi sesudah dilihat oleh dosen mengantuk, maka perbuatan selanjutnya apa? Dosen memberikan tugas untuk menyelesaikan soal. Supaya apa? Supaya tidak mengantuk. Jadi ini mengapa munculnya mengapa dosen memberikan tugas? Karena dosen melihat karena sebelumnya ada yang namanya aktivitas, yaitu mahasiswa mulai terlihat mengantuk. Makanya berurutan dia, mengantuk dulu maka dikasih tugas. Ya, ini namanya urutan. Ya, kita lihat berikutnya. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah suatu jenis kalimat majemuk yang unsurnya memiliki kedudukan tidak setara atau tidak sederajat. Tidak setara atau tidak sederajat. Kalau setara yang kalimat majemuk setara tadi setara atau sederajat. Artinya apa? Antara satu klausa dan klausa yang lain tidak saling menerangkan. Tapi kalau di sini, kalau di kalimat majemuk bertingkat ini antara satu klausa dan klausa yang lain itu menerangkan. Ya, saling menerangkan. Bagaimana? Bagian yang satu berkedudukan sebagai inti, induk kalimat, dan bagian yang lain sebagai bukan inti, anak kalimat. Nah, anak kalimat inilah yang menerangkan induk kalimat nanti. Kita lihat contohnya ya, nanti. Kemudian, bagian inti dapat diperluas dengan membentuk kalimat baru, sedangkan yang bukan inti tidak dapat diperluas menjadi kalimat baru. Beda dengan kalimat tunggal tadi, ya. Dia dua-duanya bisa diperluas itu. Klausa pertama, klausa kedua, ketiga, dan seterusnya bisa diperluas. Tapi di sini tidak bisa diperluas. Mana yang tidak bisa diperluas? Yang anak kalimatnya. Nah, saya akan perjelas nanti di contoh. Nah, ini dia ya. Kata penghubungnya antara lain bahwa, ketika, sebelum, karena, asal. Ini diantaranya ya. Misalnya, ia mengaku bahwa ia jatuh cinta padaku. Kalau kita lihat, di sini yang menjadi induk kalimat ini dia. Mengapa ini termasuk induk kalimat? Karena ada predikatnya. Ketika kita analisis di tahap pertama, dia ada predikatnya. Jadi setiap kalimat yang kita analisis di setiap kalimat majemuk bertingkat yang kita analisis di tahap pertama analisis, kita temukan subjek predikatnya, maka yang tahapan pertama analisis itulah yang menjadi induk kalimat. Sisanya adalah anak kalimat seperti ini. Ini kan di tahapan pertama analisis dia kan objek nih. Objek. Sebelum kita analisis secara detail seperti ini ya. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan di semester yang lalu. Jadi tahapan pertama kita analisis kan dia begini, bahwa ia jatuh cinta padaku. Ini kan namanya adalah anak kalimat. Mengapa? Karena dia. Walaupun ketika kita analisis secara detail dia ada predikat, tapi di tahap analisis tahapan pertama dia adalah sebagai objek. Nah, yang sebagai objek inilah dia disebut sebagai anak kalimat, sedangkan yang di sini ada predikatnya itu sebagai induk kalimat. Nah, anak kalimat ini dia menerangkan induk. Beda dengan yang setara tadi, tidak saling menerangkan, tapi kalau ini menerangkan. Anak kalimat ini menerangkan induk, ia mengakui apa? Bahwa ia jatuh cinta padaku. Nah, kemudian apa maksud bagian inti yang bukan inti tidak dapat diperluas? Maksudnya ini. Kalau seandainya bahwa ia jatuh cinta kita jadikan sebagai sebuah kalimat tunggal, tidak bisa dia. Tidak bisa. Dia harus tetap menerangkan induk ini. Tidak bisa terpisah menjadi kalimat tunggal. Misalnya saya buat kalimat begini ya. Satu kalimat tunggal pertama. Ya. Saya buat KT1. Ya, kalimat tunggal pertama. Ia mengakui. Kemudian kalimat tunggal yang kedua.
bahwa ia jatuh cinta padaku. Ia jatuh cinta padaku. Nah, kita jadikan ini seperti kalimat tunggal. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena memang anak kalimat ini menerangkan ia mengakui. Ia mengakui. Nah, jadi tidak bisa ini menjadi sebuah kalimat tunggal, sebuah kalimat mandiri, tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan bagian yang bukan inti tidak dapat diperluas. Seperti itu. Nah, ia akan membeli sepeda motor jika gajinya naik. Nah, ia akan membeli sepeda motor. Di sini ada predikat, berarti ini adalah induknya. Sedangkan di sini jika gajinya naik, keterangan. Di tahapan analisis pertama dia sebagai keterangan. Maka yang menjadi induk kalimat yang ini induknya, sedangkan ini adalah anak kalimat. Oke. Nah, dalam kalimat majemuk bertingkat, anak kalimat dapat berpindah posisi. Ya, itu ya. Ini keunikan kalimat majemuk bertingkat dibandingkan dengan setara. Kalau setara, antara klausa pertama klausa kedua itu umumnya tidak bisa dipindahkan posisi. Tidak bisa kita pindahkan posisi. Misalnya ya, kalau kita buat kalimat sederhana, misalnya ibu memasak sedangkan ayah membaca koran, ya. Kita pindahkan posisi, misalnya ibu memasak ini di akhir, ya. Ibu memasak ini di akhir, kita pindahkan. Nah, ini, ya. Sedangkan ayah membaca koran, ibu memasak. Tidak boleh, tidak bisa. Umumnya kalimat majemuk setara seperti itu. Tetapi kalau kalimat majemuk bertingkat tidak demikian. Kalimat majemuk bertingkat itu bisa berubah posisi. Ini contoh ya. Meskipun sakit, dia tetap kuliah. Bisa juga dia tetap kuliah meskipun sakit. Cuma perlu diperhatikan kalau anak kalimat berada di awal seperti ini, gunakan koma. Tapi kalau misalnya anak kalimat berada di akhir seperti ini, di belakangnya jangan gunakan koma. Seperti itu ya. Kemudian anak kalimat ditandai oleh konjungsi yang melekat padanya. Anak kalimat itu ditandai oleh konjungsi yang melekat padanya. Ya. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, keduanya dipisahkan tanda koma. Apa maksud ditandai oleh konjungsi yang melekat padanya? Perhatikan, ini ada konjungsi kan? Ketika. Berarti yang di depannya ini sampai batas koma, ini anak kalimat. Sedangkan ini induknya. Kemudian saya membaca buku ketika. Ini ketika ya, ketika dan sampai dengan yang di depannya ini dia adalah anak kalimat. Nah, ini penjelasan dari poin ini ya. Nah, itu. Tapi yang paling mudah menandainya ya selain dari konjungsi ini, yang cara mudahnya tandai saja subjek predikatnya mana. Kalau ada subjek predikat ketika kita analisis tahap pertama, berarti itulah yang menjadi induk kalimat. Sisanya adalah anak kalimat. Kemudian induk kalimat dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya membaca buku dapat berdiri sendiri. Ketika mereka datang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau ini digabung, ini kan jadinya kalimat majemuk ya, kalimat majemuk. Ini ya. Digabung ya, digabung. Saya membaca buku ketika mereka datang. Kalau kita pisahkan, yang hanya bisa menjadi kalimat tunggal itu adalah induknya. Sedangkan yang anak kalimat tidak bisa. Mengapa? Karena anak kalimat ini dia menerangkan induk. Tapi sering orang dalam kehidupan dalam menulis itu sering sekali anak kalimat dijadikan sebuah kalimat. Tidak, itu salah. Ya, kalimatnya bukan kalimat yang efektif. Ya, seperti itu. Baik. Kita lihat berikutnya campuran. Nah, kalau campuran ini dia adalah gabungan antara
majemuk setara dan bertingkat. Artinya di situ salah satu penandanya adalah di dalam kalimat majemuk campuran itu ada konjungsi penanda kalimat majemuk setara dan penanda kalimat majemuk bertingkat. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, ini konjungsi setara, ini adalah konjungsi bertingkat. Jadi dia minimal ada 3 pola kalimat, ya, minimal ada 3 pola kalimat. Kedudukannya ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, ini maksud kalimat majemuk bertingkat. Oke, cara analisisnya seperti ini. Kalau dia itu setara ya kon saja sebutkan. Kalau dia itu bertingkat, anak kalimatnya seperti ini analisisnya. Oke. Kalimat majemuk yang terbentuk. Nah, ini ada yang namanya rapatan. Ini yang saya singgung tadi bahwa sebenarnya kalimat majemuk itu bukan hanya kalimat majemuk bertingkat setara campuran, tapi sebenarnya ada yang namanya kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan itu dia terbentuk oleh adanya persamaan unsur-unsur tertentu. Persamaan itu bisa kesamaan subjek, predikat, atau mungkin kesamaan objek, ya. Ya, kita lihat jenisnya ya. Jenisnya kita lihat ada kalimat majemuk rapatan subjek, rapatan predikat, dan rapatan objek. Kita langsung lihat ke contoh dan pengertiannya ya. Kalau kalimat majemuk rapatan subjek itu terbentuk oleh adanya persamaan unsur subjek. Ya, makanya disebut kalimat majemuk rapatan subjek, ada persamaan. Jadi karena ada persamaan, salah satu subjek itu dilesatkan atau dihilangkan, tidak disebutkan. Penghilangan ini biasanya berlangsung pada klausa kedua dan seterusnya, bukan pada klausa pertama. Secara umum seperti itu. Kita lihat contoh ya. Ini kalimat tunggal ya. Kita lihat kalimat tunggal dulu. Laras merupakan anak dari Pak Handoko. Laras merupakan anak dari Bu Ira. Ya, perhatikan di sini laras sama ya, subjeknya sama. Maka dijadikanlah kalimat rapatan subjek seperti ini. Laras merupakan anak Pak Handoko dan Bu Ira. Nah, jadi laras hanya satu ya. Jadi adanya kesamaan subjek di kalimat tunggal pertama subjeknya laras, kalimat kedua subjeknya laras, maka langsung dijadikan rapatan. Dirapatkan artinya hanya satu subjek yang disebutkan. Nah, itu ya. Itu rapatan subjek. Kemudian predikat, rapatan predikat. Ini predikatnya ada yang sama, dua predikat sama. Maka hanya dihadirkan satu predikat. Ya, walaupun sama, karena dia sama, maka hanya dihadirkan satu predikat. Kita lihat contoh. Kalimat tunggal pertama, Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, Lili sedang membaca buku di perpustakaan. Jadi sama, sedang membaca di kalimat tunggal pertama. Yang kedua juga sedang membaca. Jadi satu ini dibuang, tidak perlu disebutkan. Maka digabunglah dia, Ani dan Lili sedang membaca buku. Kalau kita uraikan lagi, ini jadinya Ani sedang membaca buku di perpustakaan, Lili sedang membaca buku di perpustakaan. Tapi karena subjeknya, predikatnya sama, cukup satu saja disebutkan di sini. Ketika dia dijadikan sebuah kalimat majemuk. Kita lihat berikutnya ada rapatan objek. Nah, kalau rapatan objek ini objeknya sama. Objeknya sama. Ini ya contohnya. Ini kan objek sebuah mobil sedan, Maka cukup sebuah mobil sedan satu saja. Sebuah mobil sedan satu saja. Sedangkan yang lain, sedangkan sebuah mobil sedan satu lagi itu dihilangkan. Nah, begitu ya. Kita lihat berikutnya. Jenis kalimat berikutnya berdasarkan unsur pengisi subjek dan predikat. Unsur pengisi subjek dan predikat. Apa maksud unsur pengisi subjek dan predikat? Nah, sebelum saya jelaskan itu, kita lihat dulu jenisnya. Ada dua jenis kalau dilihat berdasarkan unsur pengisi subjek dan predikat. Yang pertama kalimat aktif. Yang kedua adalah kalimat pasif. Jadi aktif, pasif. Kalimat aktif. Mengapa dia disebut kalimat aktif? Yang pertama, subjeknya adalah agen atau pelaku.
Dia yang melakukan suatu pekerjaan, maka dia disebut sebagai aktif. Predikatnya berimbuhan menasal atau imbuhan ber, atau verba aktif lain tanpa imbuhan. Artinya kalau verba itu memang perbuatan yang aktif, menyatakan perbuatan aktif, maka itu termasuk dalam kalimat aktif. Sedangkan yang kedua, kalimat pasif, subjeknya bukan pelaku atau agen, tetapi sasaran perbuatan. Subjek menjadi sasaran suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang dinyatakan oleh predikat atau dikenai tindakan. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana. Nah, apa maksud pengisi subjek dan predikat? Maksudnya adalah kalau subjek adalah pelaku dan predikatnya merupakan verba aktif, baik ada imbuhan maupun tidak, yang penting dia itu aktif, maka dia itu termasuk kalimat aktif. Itu yang dimaksud dengan unsur pengisi subjek dan predikat. Begitu juga yang pasif, kalau subjeknya itu dikenai tindakan, kemudian predikatnya berawalan di salah satunya, maka dia disebut sebagai kalimat pasif, dan itu juga maksud dari pengisi subjek dan predikat. Kemudian kita lihat jenis. Kalau kalimat aktif secara umum dia ada dua. Ada transitif, ada intransitif ya. Saya rasa ini sudah jelas ya. Transitif tadi juga ada kaitannya dengan kalimat tunggal, jadi sama ya, konsepnya sama. Aktif transitif membutuhkan objek, intransitif tidak membutuhkan objek. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi ini ya. Kemudian kalimat pasif ada secara umum ada 3 tipe, walaupun ada buku-buku tertentu yang membaginya menjadi 5 tipe. Artinya 6 tipe ya. Artinya ini dibagi lagi menjadi tipe 4, 5 dan 6. Tapi saya rasa cukuplah untuk 3 ini ya. Tipe 1 menggunakan di, verbanya menggunakan di. Tipe kedua dia pasif persona, tipe ketiga dia itu menggunakan imbuhan ter, ke an atau ke na. Kita langsung lihat ke contoh. Ayah membelikan baju baru untuk adik. Ya, ayah membelikan baju baru untuk adik. Ini kalimat aktif. Apa tanda aktif? Ini menasal. Dan verbanya pun adalah verba aktif kan, beli. Sudah aktif itu. Lalu ada aktif transitif, membutuhkan objek. Wajib hadir objek. Nah, coba lihat, saya akan mengirimkan surat. Surat ini kan objek. Kalau seandainya surat tidak ada, tidak jelas. Ya, surat ini tidak ada, tidak jelas itu apa maksudnya. Maka wajib ada objek kalau kata kerjanya adalah ini. Saya akan mengirimkan ke Banda Aceh. Tidak jelas mengirimkan apa. Maka dikatakan verba ini adalah aktif transitif. Wajib ada objek di depannya. Unsur objek ya. Kemudian yang kedua intransitif. Apa tanda intransitif? Ini predikatnya sedang berbicara. Ini aktif tapi intransitif. Dia tidak butuh objek. Perhatikan di depannya dengan ibu, ini bukan unsur objek tapi keterangan. Tidak bisa dia dengan ini kita buang supaya dapat objek. Dia sedang berbicara ibu, tidak bisa. Dan pasti memang kalau imbuhannya kalau verba dilekati oleh imbuhan ber, unsur yang di depannya bukan objek. Sudah pasti kalau predikatnya itu berimbuhan ber, maka dia jelas kalimat aktif intransitif, bukan kalimat aktif transitif. Kemudian mobil baru itu dibeli oleh ayah. Ini pasif, tipe 1, menggunakan imbuhan di. Kemudian buku itu sudah saya baca, ini tipe 2, pasif persona. Mana pasif persona? Ya, yang dikatakan pasif persona adalah, perhatikan, ini adalah pronomina persona. Sedangkan ini adalah verba yang tidak ada imbuhan menasa. Jadi, yang namanya pasif persona antara pronomina persona dan verba yang tidak ada imbuhan menasa itu harus saling berdampingan. Tidak boleh dia itu disisipi oleh kata apapun di antara saya dan baca. Jadi kalimat ini berasal dari kalimat aktif ini. Coba ya, sederhana. Saya akan perlihatkan contohnya seperti ini. Bagaimana tadi kalimatnya? Buku itu sudah saya baca. Ya, kita lihat contohnya.
Ya, ini dia contoh kalimatnya ya. Buku itu sudah saya baca. Ini kan pasif ini. Jadi yang namanya kalimat pasif itu dia berasal dari kalimat aktif. Kalau kalimat aktifnya kan begini. Saya sudah membaca buku itu. Ini kalimat aktif. Ya. Nah, perhatikan. Ini pasif persona. Ini adalah aspek atau modalitas sudah. Kemudian ini verba. Verba. Ada orang ketika dia berbicara, dia tidak menggunakan kalimat seperti ini, tapi dia menggunakan kalimat seperti ini. Ketika dia diubah seperti ini, jadi kan caranya dia menghilangkan imbuhan mem ini. Jadinya kan ketika imbuhan mem ini dihilangkan, dia kan akan menjadi seperti ini. Ketika imbuhan mem itu dihilangkan, jadinya kan begini. Nah, saya sudah baca buku itu. Kalau kasusnya sudah seperti ini, mem tidak ada lagi, maka di antara baca, verbanya, dan saya yang merupakan pronomina personanya, tidak boleh ada kata apapun di antara keduanya. Maka sudah ini posisinya harus dipisahkan ke belakang. Ke depan ya, saya. Nah, jadinya begini, sudah saya baca buku itu. Salah kalau bentuknya begini, buku itu, mana tadi? Kalau bentuknya buku itu saya sudah baca. Nah, ini salah ini. Buku itu saya sudah baca. Salah. Karena predikatnya tidak ada lagi me dan di sini ada pronomina persona. Dan ini bukan hanya berlaku untuk saya. Apapun yang namanya pronomina persona tidak boleh di antara pronomina persona dan verba yang tidak ada menasal disisipi oleh kata apapun. Kita lihat contoh lain ya, misalnya kami sudah mengundang beliau. Ya, perhatikan ini kan kalimat pasif ya. Apa tanda pasif? Ada imbuhan me kan? Nah, tetapi kalau me ini kita hilangkan, ya, kalau me ini kita hilangkan, kan dia jadinya begini. Begitu kita hilangkan, kan dia jadinya begini. Nah, ini. Kami sudah undang beliau. Kalau sudah kita hilangkan me, maka di antara, ini kami ya, bukan kamu. Di antara pronomina persona yang tidak ada, di antara pronomina persona dan verba yang tidak ada imbuhan menasal, itu tidak boleh disisipi oleh kata apapun. Tidak boleh. Maka jadinya seharusnya bentuk ini yang benarnya adalah begini. Ya, ini ya. Sudah kami undang beliau. Maka ini kan pronomina persona, ini verba yang tidak ada menasal. Maka bentuknya yang seperti ini. Ini ketika dia apa tanda dia pronomina persona, ini pronomina, ini verba yang tidak ada lagi menasal. Ini makanya jadi disebut pronomina persona. Unsurnya, kalau kita tentukan unsurnya beda ini. Unsurnya adalah mana yang menjadi predikat? Ini predikatnya. Sudah kami undang. Sudah kami undang ini adalah predikat. Nah, ini ya. Sudah kami undang, ini predikat ya. Nah, sedangkan beliau ini adalah subjek. Subjek. Begitu juga dengan ini. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, ini. Yang ini. Ini predikat. Ya. Lalu buku itu sebagai subjek. Oke, itu ya. Itu cara penentuan fungsinya ya. Kita lihat contoh berikutnya. Yang tipe 3. Ya, yang tipe 3. Tipe 3
Telunjukku teriris pisau. Ini predikatnya dilekati imbuhan ter. Maka ini adalah tipe 3. Kemudian kami kehujanan di jalan. Ini tipe 3 menggunakan kean. Dia kena marah. Tipe 3 juga menggunakan kata kena. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah di sini ya. Yang penting kalau ada kean, kemudian ada kena, ada ter, itu dia merupakan kalimat pasif. Ada satu lagi ya yang selain contoh ini, ada satu lagi itu ya. Contoh yang lain itu kalau saya kemukakan di sini, dia tidak ada imbuhan, tapi dia itu pasif. Misalnya adik jatuh dari pohon. Adik jatuh dari pohon. Perhatikan di sini tidak ada ter, tetapi karena verba di sini adalah verba yang membuat subjek mengalami suatu tindakan, yaitu tindakan jatuh, maka kalimat ini pun adalah kalimat pasif. Ya, itu ya. Di sini subjeknya ini mengalami tindakan, yaitu tindakan jatuh, dikenai tindakan jatuh. Jadi subjeknya di sini kalau dengan kata lain menderita di sini. Kalau subjeknya menderita, itu berarti dia adalah kalimat pasif, walaupun tidak menggunakan imbuhan. Seperti itu. Ya. Kita lihat jenis kalimat berikutnya. Jenis kalimat berikutnya berdasarkan unsur sintaksis. Berdasarkan unsur sintaksis ada kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita ini menyatakan suatu berita. Cirinya dia itu bebas, langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, intonasinya menurun dalam lisan, diakhiri tanda titik dalam tulisan. Nah, itu ya. Contoh, perayaan HUT ke-70 RI berlangsung meriah. Ini kalimat berita. Jadi hanya berisi informasi, menyampaikan suatu berita. Kalau tanya ya dia berupa pertanyaan ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ya, ini bukan tanda titik tapi tanda tanya ya. Baik. Kalau ini jelas saya rasa ya, kalimat tanya. Kemudian perintah. Kalau perintah ya dia meminta pendengar atau pembaca untuk melakukan suatu tindakan, dan jenisnya ada yang suruhan, ada yang halus atau permohonan, ada yang ajakan, ada larangan, biasa, dan pembiaran. Kalau halus ini dia menggunakan tolong atau mohon. Ya, itu yang halus. Kalau suruhan, buka pintu itu. Tapi kalau seandainya di sini digunakan tolong buka pintu itu, makanya jadilah dia kalimat perintah yang halusnya. Nah, ini contohnya buka pintu itu, suruhan, tolonglah bawa motor ini ke bengkel, halus. Kemudian ayolah kita belajar, itu ajakan dan harapan. Kemudian jangan buang sampah di sini, larangan. Kemudian biarlah dia pergi bersama temannya, ini pembiaran. Ya, pembiaran. Lalu seru. Seru adalah mengungkapkan perasaan emosional. Emosional di sini bukan marah ya, tidak identik dengan marah, tapi kondisi jiwa seseorang. Sedih, bahagia itu termasuk dari emosi. Termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Misalnya alangkah, cirinya menggunakan kata alangkah, betapa, bukan main. Contoh, hai, ini dia orang yang kita cari. Wah, pintar benar anak ini. Jadi dia menggunakan ini ya, kata-kata yang ini. Ya, kita lihat berikutnya. Jenis kalimat dilihat dari segi cara penyampaian informasi. Kalau dilihat dari segi cara penyampaian informasi, kalimat itu ada yang namanya langsung dan tidak langsung. Jadi tidak jauh berbeda dengan kutipan langsung dan tidak langsung ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang yang namanya kalimat langsung itu dia menirukan ucapan orang lain. Artinya yang diucapkan oleh orang lain, oleh seseorang, diucapkan lagi oleh orang lain persis sama dengan seperti yang diucapkan oleh seseorang tadi. Itu namanya kalimat langsung. Dalam tulisan itu ditulis dengan petik rangkap seperti ini. Misalnya ini, dosen bertanya,
mengapa kamu tidak masuk kuliah kemarin? Ini adalah kalimat langsung. Kalimat siapa? Kalimat dosen. Tapi diulang oleh orang lain. Sedangkan tidak langsung, kalimat seseorang diulang oleh orang lain, tapi yang mengulangnya itu menggunakan bahasa dia sendiri. Ya, itu namanya ini ya, bahasa sendiri. Jadi tidak lagi menggunakan petik dua. Petik dua ya. Oke. Kemudian berdasarkan jenis kata pengisi fungsi predikat. Ya, berdasarkan jenis kata pengisi fungsi predikat, kalimat ada dua, ada verbal dan ada non verbal. Kalau verbal itu dibentuk dari glosa verbal atau kalimat yang konstituen dasarnya adalah glosa verbal. Ini kalimat verbal ya. Kalimat yang terbentuk dari glosa verbal atau kalimat yang konstituen dasarnya adalah glosa verbal. So, secara sederhananya begini. Secara sederhananya adalah kalimat verbal itu predikatnya berkelas kata kerja. Itu sederhananya begitu. Jadi apapun dia, baik itu aktif transitif maupun pasif, kalau predikatnya berkelas kata kerja atau verbal, berarti itu kalimat verbal. Kalau dilihat dari segi jenis kata pengisi fungsi predikat. Kalau non verbal ya selain kata kerja. Selain kata kerja. Jadi bisa dia berupa nomina, ini ya, bisa dia berupa kata sifat, bisa dia berupa kata bilangan atau numeralia. Oke. Kita lihat jenis berikutnya berdasarkan ada tidaknya kata negasi dalam kalimat. Kata negasi ini artinya ada tidaknya penggunaan kata tidak, bukan, belum dalam kalimat. Jadi ada dua, positif, negatif. Kalau positif dia tidak menggunakan kata tidak, bukan, atau belum. Kalau negatif ada, ini contohnya ya. Tidak, bukan, tiada. Saya rasa ini jelas. Kemudian berdasarkan kelengkapan ada kalimat sempurna, mayor, dan tidak sempurna, minor. Kalau sempurna itu ada sebuah glosa bebas, di situ ada subjek, ada predikat, dan seterusnya. Ini contohnya ya, ayam membaca koran, ada subjek, predikat, objek. Ini juga ada keterangan subjek, predikat, objek. Lalu kalimat tak sempurna. Kalau kalimat tak sempurna ini adalah dia kadang-kadang hanya subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja. Nah, ini contohnya ya. Nah, ayah di Medan, ini subjek, ini keterangan. Kemudian dari toko, ini keterangan saja. Seterusnya ya, ini itu namanya kalimat tidak sempurna. Lalu kalimat kalau berdasarkan susunan subjek dan predikatnya itu ada yang namanya kalimat versi dan inversi. Kalau versi itu dia urutannya SP. SP ini contoh, SP, dokter subjek menangani predikat, pasien objek, pasien itu objek dengan baik sebagai keterangan. Kalau kalimat inversi, kalimat yang P-nya mendahului S sehingga membentuk pola PS. Ya, kalimat yang P-nya mendahului S sehingga membentuk pola PS. Ini ya urutannya. Ya, ini matikan. Oke. Nah, ini ya. Matikan ini sebagai predikat, sedangkan televisi itu sebagai subjek. Jadi PS. Maka ini namanya kalimat inversi. Saya rasa cukup hari ini tentang jenis-jenis kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.